Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya akan mata kuliah Bapak Dintro, yaitu Bapak Din Solehudin. Kami di sini kelompok 3 izin bukan di layar tadi. Ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zahra dengan NIM 4250537 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfa Sutra dengan NIM 42525. Nama saya Tiara Nafida dengan NIM 0717. Dan dengan saya Ibu dengan NIM 425. Baik. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan seseorang mulai dari mencari, memilih, beli, gunakan, hingga menilai produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku ini menjadi dasar konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk dengan harga murah. Keputusan biasanya diambil dengan cepat dan tanpa banyak pertimbangan. Sebaliknya, untuk produk yang harganya mahal, konsumen cenderung berpikir lebih matang sebelum membeli. Adapun di sini keputusan pembelian adalah perilaku konsumen tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, menggunakan barang, jasa, gadget, atau pengalaman memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Novalia. Oke, di sini dijelaskan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada faktor individual. Faktor ini mengacu pada sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang seperti bakat, minat, dan emosional. Selain itu juga ada faktor seperti umum, kelompok usia, dan lingkungan. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan harga barang, pendapatan yang dimiliki oleh konsumen, dan adanya situs. Selain itu juga ada aspek lain seperti lingkungan fisik, panas, dingin, kering, dan basah. Besar keluarganya, tersedia tidaknya krisis murah untuk konsumsi, operasi, bank, dan kekayaan yang sedikit. Yang ketiga, faktor sosial. Bisa dibagi bahwa ketika seorang tinggal dalam suatu wilayah, orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial berpengaruh positif tindakan pembeli. Yang terakhir ada faktor kebudayaan. Pertimbangan ini berdasarkan agama, adat, dan kebiasaan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan konsumsi. Selain itu juga ada studi kasus. Di kasus ini contohnya seperti Rina memiliki uang sebesar 30.000 untuk masak pria. Di sekitar sekolah terdapat pilihan 2 bakso. Yang pertama itu ada bakso X dengan harga 10.000 per porsi dan bakso Y seharga 20.000 per porsi. Rina ingin mendapatkan kepuasan terhitung dari uang yang dia dengan uang 40.000. Jika membeli bakso X, Rina dapat 4 porsi. Jika membeli bakso Y, Rina hanya mendapatkan 2 porsi. Meskipun bakso Y memiliki rasa dan isian yang lebih lengkap, Rina memilih bakso X karena jumlah porsinya lebih banyak sehingga memberikan rasa kenyang dan kepuasan yang lebih besar. Untuk selanjutnya ada yang namanya teori perilaku produsen.
Perilaku produsen sendiri adalah kegiatan yang merujuk pada serangkaian tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Tujuan dari perilaku produsen ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumen, tapi mereka juga melibatkan adanya aspek keuntungan. Nah, Menurut Cosma Sariguna Johnson Kennedy dalam buku Ajar Pengantar Ekonomi, perilaku produsen ini melibatkan pengaturan produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dan mencakup kegiatan pengelolaan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk selanjutnya adalah perilaku produsen di dalam memperoleh keuntungan. Perilaku produsen dalam memperoleh keuntungan itu memiliki 5 poin. Yang pertama adalah dapat menentukan harga atau pricing. Penentuan harga di sini merupakan aspek yang sangat krusial di dalam perilaku produsen. Karena produsen perlu memastikan bahwa setiap harga yang ditetapkan sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan dan dapat bersaing di dunia pasar. Sebagai contohnya itu adalah otomotif. Mereka dalam menentukan harga mobil itu bisa berdasarkan merek dan persaingan harga di pasar. Yang ditetapkan akan mempengaruhi persepsi dari konsumen terhadap penilaian produk yang mereka hasilkan. Kemudian yang kedua adalah sering melakukan penelitian pasar atau market research. Produsen perlu sering melakukan penelitian pasar dengan tujuan agar mereka itu dapat memahami kebutuhan dan preferensi dari konsumen itu sendiri, sehingga mereka akan terbantu di dalam pengembangan setiap produk agar lebih sesuai dengan pasar. Contohnya perusahaan makanan cepat saji, mereka itu melakukan penelitian pasar untuk menentukan apa sih menu yang lagi paling diminati sama pelanggan. Kemudian dengan memahami pasar juga, produsen dapat mengharapkan inovasi produk yang indah dan memilih strategi pemasaran yang paling tepat. Kemudian untuk poin yang adalah selalu mencari inovasi produk atau produk innovation. Inovasi produk ini adalah kunci dalam menjaga daya saing. Perusahaan teknologi, Apple, mereka tuh terus-menerus mengeluarkan versi terbaru produk mereka dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih inovatif, sehingga inovasi produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, tetapi juga menciptakan adanya permintaan yang baru. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemasaran atau marketing. Pemasaran di sini merupakan cara utama produsen di dalam menginformasikan konsumen tentang produk yang mereka produksi. Hal ini melibatkan periklanan, promosi, dan juga strategi penjualan. Adanya adalah kayak minuman soda, kayak Coca-Cola. Mereka itu sering melakukan adanya kampanye iklan dengan tujuan untuk meningkatkan adanya kesadaran merek dan merangsang permintaan pelanggan. Kemudian poinnya kelima adalah pengelolaan sumber daya atau research management. Produsen di sini harus bisa lebih efisien dalam mengelola setiap sumber daya, termasuk dalamnya adalah tenaga kerja, bahan baku, dan modal usaha. Kayak contohnya tuh pabrik manufaktur dapat mengoptimalkan produksi menggunakan teknologi yang jauh lebih modern, mengelola setiap stok yang ada dengan baik untuk meminimalisir adanya pemborosan. Pengelolaan sumber daya yang baik ini bisa membantu produsen meningkatkan adanya efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Kemudian ada strategi produsen di dalam menetapkan harga dan memberikan diskon konsumen. Di sini ada 3 jenis strategi ya. Strategi yang pertama adalah waktu diskon. Waktu diskon di sini itu artinya memberikan diskon pada waktu-waktu tertentu, kayak misalnya di malam. Mereka tuh diskon dengan batasan waktu tertentu. Contohnya itu kayak diskon 75% untuk pembelian di atas jam. Kemudian yang kedua adalah diskon awal bulan. Awal bulan di sini kan waktu di mana kebanyakan pekerja mendapatkan gaji mereka, jadi uang dari gaji mereka itu masih belum banyak terpakai untuk gaji. Jadi mereka memilih untuk mencari diskon. Kayak contohnya tuh diskon 20% all item untuk setiap di tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian yang ketiga adalah diskon referral. Diskon referral ini artinya rekomendasi dari pelanggan yang udah ke pelanggan baru yang belum membeli.
Contohnya itu kayak diskon 20%. Pembelian berikutnya juga mengajak untuk bergabung dan dapatkan diskon 20% untuk pembelian pertama mereka. Maka untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Manuel ini. Oke, di sini ada studi kasusnya itu dengan produsen usaha roti Matea memproduksi seharinya dan memperoleh keuntungan maksimum dari kegiatan produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan itu yang satu, biaya produksi satu roti menghasilkan Rp2.000 dan harga jual satu roti itu di Rp5.000. Analisanya itu, produsen memiliki modal terbatas sehingga harus menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Jika produksi terlalu sedikit, keuntungan kecil. Jika produk terlalu banyak, biaya meningkat dan ada roti yang tidak terjual. Produsen memutuskan memproduksi 6 roti karena pada jumlah tersebut keuntungan paling besar. Berikut tabel produksi dan keuntungannya. Saya tampilkan. Boleh diteliti lagi ya, Pak. Dan di sini ada grafik untuk keuntungan produsen. Saya tampilkan. Boleh dicek kembali lagi. Dan slide terakhirnya kita sudah selesai dan mengakhiri dari kita ini. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dan maaf bila banyak kesalahan kata dan mungkin tulisannya tidak terlalu menguasai materi. Mohon maaf. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampak.